dari ISP kemudian masuk ke mikrotik yang saya gunakan RP750. Kemudian dari mikrotik masuk dulu ke hub. Saya ada 3 buah hub, 1 2 3. Kemudian dari hub kita distribusikan langsung menggunakan. Teman-teman, kali ini saya akan secara spesifik membahas tentang perangkat distribusi internet dari rumah kita ke pelanggan. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudi Istiantoro Teknisi Jaringan, channel yang memberikan informasi seputar dunia teknisi jaringan dan RT RW net. Untuk melakukan distribusi internet dari rumah kita ke pelanggan, setidaknya ada 3 cara, teman-teman. Yang pertama menggunakan kabelan, kemudian yang kedua menggunakan kabel fiber optik, kemudian yang ketiga menggunakan sistem wireless atau radio. Kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu metode menggunakan kabelan. Metode ini kita gunakan ketika jarak antara rumah kita dengan pelanggan kurang dari 50 meter. Untuk instalasinya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini dari ISP, teman-teman, sumber internet utama. Dari ISP kemudian masuk ke mikrotik yang saya gunakan RP750. Kemudian dari mikrotik masuk dulu ke hub. Saya ada 3 buah hub, 1 2 3. Kemudian dari hub kita distribusikan langsung menggunakan kabelan ke rumah pelanggan, ke rumah konsumen. Nih teman-teman, dari hub kan kabel langsung kita hubungkan ke rumah konsumen. Ini konsumen saya yang pertama, teman-teman. Ini tetangga saya yang pertama, tetangga saya yang kedua, tetangga saya yang ketiga. Karena saya berada di komplek perumahan, jadi untuk jaraknya memang tidak terlalu jauh, yaitu di bawah 50 meter. Ini tetangga saya juga yang sebelah kanan rumah, ada 2 orang, sebelah sini yang sebelah sana. Tuh saya tarik menggunakan kabelan, teman-teman. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan kabel fiber optik. Penggunaan kabel fiber optik ini kita gunakan apabila jarak antara rumah kita dengan pelanggan itu antara 50 sampai dengan 100 meter, teman-teman. Untuk cara instalasinya kurang lebih seperti ini. Ini dari ISP, teman-teman. Dari ISP sumber internet masuk ke mikrotik, kemudian dari mikrotik ke hub. Nah, untuk penggunaan kabel fiber optik dari hub itu kita melewati HTB, teman-teman, sebagai konverter dari LAN ke fiber optik. Setelah ini di HTB, teman-teman, ya, dari hub ini masuk ke HTB. Kemudian dari HTB ini dihubungkan dengan kabel fiber optik, teman-teman. Ini kabel fiber optik. Kemudian disambungkan ke pelanggan dengan jarak lebih dari 50 meter, teman-teman. Nah, ini kabel fiber optik. Itu pelanggan saya, teman-teman, yang di sebelah sana. Kemudian yang di sebelah sana itu jaraknya lebih dari 50 meter. Saya gunakan kabel fiber optik. Kemudian metode yang ketiga yaitu menggunakan sistem wireless, teman-teman. Sistem wireless ini kita gunakan ketika jarak antara rumah kita dengan pelanggan itu lebih dari 100 meter. Berdasarkan pengalaman saya di lapangan, penggunaan sistem wireless untuk RT RW net setidaknya dibagi menjadi 2, teman-teman. Pertama, berdasarkan frekuensi yang digunakan, kemudian yang kedua, berdasarkan arah sebaran sinyalnya. Perangkat wireless RT RW net berdasarkan frekuensinya ini juga dibagi menjadi 2. Secara umum, penggunaan frekuensi 2,4 dan frekuensi 5,8.
Ketika teman-teman akan membangun sebuah jaringan RT/RW-net, di awal teman-teman harus tentukan apakah akan menggunakan frekuensi 2,4 atau 5,8, karena dua-duanya ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Frekuensi 2,4 kelebihannya adalah harga perangkatnya yang murah, cuman kekurangannya adalah dia tidak bisa menjangkau wilayah-wilayah yang dengan jarak yang jauh. Sedangkan untuk frekuensi 5,8 dia bisa menjangkau wilayah-wilayah yang sangat jauh dengan radius 10 hingga 20 km. Tentu itu tergantung juga dengan kondisi geografisnya ya teman-teman. Tapi secara umum penggunaan frekuensi 5,8 itu bisa menjangkau wilayah yang luas, itu kelebihannya. Tapi kekurangannya adalah tentu ya harganya agak sedikit lebih mahal dari yang frekuensi 2,4. Kalau saya ditanya misalkan lebih baik menggunakan frekuensi yang mana, 2,4 atau 2,8, jawabannya adalah tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman masih belajar untuk membuka usaha RT/RW-net, masih baru merintis, saya sarankan untuk menggunakan frekuensi 2,4, karena yang pertama adalah harganya yang murah. Kemudian yang kedua, biasanya teman-teman pemula itu radius jangkauan konsumennya itu belum terlalu jauh. Artinya ketika kita menggunakan frekuensi 2,4 itu masih bisa dijangkau. Nah, nanti kemudian seiring berjalannya waktu, jika usaha bertambah berkembang, semakin maju, konsumen semakin banyak, kemudian jangkauan konsumennya juga semakin jauh, teman-teman bisa mulai upgrade menggunakan frekuensi 5,8. Itu yang tadi kalau berdasarkan frekuensinya ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah perangkat wireless berdasarkan arah sebaran sinyalnya. Saya bagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama adalah sinyal garis lurus, kemudian sinyal sektoral 120 derajat, kemudian yang ketiga adalah sinyal melingkar 360 derajat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan melalui gambar berikut ini. Yang pertama adalah sinyal garis lurus. Jadi misalkan ini rumah kita teman-teman, kemudian ini calon pelanggan, kita pasang alat di sini yang sinyal garis lurus, maka sinyalnya akan seperti ini, garis lurus. Di sini akses point, kemudian di sini sinyal penerima atau CPE. Ini biasa digunakan untuk metode point to point atau point to multi point. Sinyalnya satu arah teman-teman. Kelebihannya adalah dengan sistem seperti ini bisa menjangkau jarak yang sangat jauh teman-teman. Kemudian yang kedua, sektoral 120 derajat. Misalkan di sini ini rumah kita teman-teman, sang akses point, kemudian di sini calon pelanggannya lebih dari satu teman-teman, pelanggan. Nah, karena di sini sinyal 180 derajat, jadi dia coverage sinyalnya itu membentuk sudut 120 derajat teman-teman, 120 derajat. Artinya dia bisa mengcover pelanggan dengan radius 120 derajat dari rumah kita teman-teman. Kalau tadi yang atas, kalau misalkan dengan sistem garis lurus, ketika kita ada pelanggan di sini, kalau akses pointnya menggunakan yang sistem garis lurus, maka ini tidak bisa tercover. Nah, bisa di cover dengan akses point yang radius 120 derajat teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah omni
360 derajat. Misalkan ini rumah kita, access point, maka dia sinyalnya bisa mengcover 360 derajat arahnya dari rumah kita, teman-teman. Misalkan di sini pelanggan ini masih bisa kita cover. Kemudian ada pelanggan di sini, pelanggan di sini juga masih bisa kita cover. Misalkan ke arah sana, ke arah sini, itu masih juga bisa kita cover. Ini kelebihan dengan menggunakan antena Omni. Nah, di antara ketiga metode ini tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan sistem point to point atau sinyal garis lurus yang ini kita bisa mengcover daerah yang sangat jauh, teman-teman. Bisa 10-20 km, tentu juga tergantung kondisi geografis di tempat tersebut. Kemudian sinyal sektoral, ini untuk sinyal sektoral ini kalau berbicara kualitas sinyalnya tidak sebagus yang sistem point to point. Tapi ketika kita ada pelanggan yang jumlahnya lebih dari satu dengan coverage area 120 derajat ini, maka kita bisa lebih menghemat budget, teman-teman. Di sini kita cukup sediakan satu access point, kemudian bisa untuk mengcover beberapa pelanggan yang berada di sini. Tentu kalau kita menggunakan metode yang pertama, ketika kita memiliki banyak pelanggan, kita harus memasang access point sebanyak pelanggan yang ada di sini, teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga, yang Omni ini, dia sinyalnya berputar, meskipun secara kualitas sinyal tidak sebagus yang sektoral 120 ataupun yang garis lurus, tapi ini bisa mengcover wilayah dengan sinyal berputar, teman-teman. Bisa mengcover di sebelah utara, selatan, barat, timur, hanya dengan menggunakan satu alat. Untuk cara instalasinya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Dari ISP masuk ke Mikrotik, kemudian dari Mikrotik ke hub, kemudian dari hub kita sebarkan melalui wireless, teman-teman, yang berada di atas. Mari kita lihat, teman-teman. Nah, itu yang di atas perangkat-perangkat yang saya gunakan untuk melakukan distribusi internet dari rumah saya ke pelanggan menggunakan sistem wireless. Jaraknya itu lebih dari 100 meter, teman-teman. Di sana saya menggunakan radio Omni yang ini nih, yang panjang, radio Omni 2,4, untuk sinyalnya muter 360 derajat, teman-teman. Jadi ini bisa mengcover untuk pelanggan-pelanggan yang berada di sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Kemudian untuk wireless yang garis lurusnya, saya menggunakan Ubiquiti Lightbeam ke sebelah selatan dan ke sebelah utara. Kemudian ke sebelah barat saya menggunakan CPE OEM 5,8. Ini untuk mengcover konsumen-konsumen dengan jarak lebih dari 100 meter, teman-teman. Penggunaan alat-alat RT/RW net itu tidak ada istilah lebih bagus ini, lebih bagus ini, lebih bagus itu, lebih bagus itu. Semua tergantung dari kondisi geografis, tergantung dari jarak, dan tentu tergantung dari budget. Bangun infrastruktur RT/RW Anda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anda, teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.